Islam dan muslimin dan muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa anzurna ala qamaridin wa batilana min bil khair wa ila khairan nasrina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idul fitri ba'da syahri Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul 'azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sabiqun fil mishar. Nabiyyu qad ghafara Allahu lahu ma qaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الجزع والظهر. الله أكبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaum muslimin yang berbahagia, Maha besar Allah yang telah melimpahi kita dengan nikmat yang berlimpah berupa bulan Ramadan dengan segala kewajiban dan pahala serta keberkahannya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam detik ini kita dikaruniai kemenangan berupa hari raya Idul Fitri, kemenangan hakiki lahir dan batin. Pada pagi hari ini kita serupa bayi yang baru lahir. Bahkan setiap gerak dan langkah kita menuju pelaksanaan sholat Idul Fitri ini dipenuhi dengan pahala. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan itu nikmat Tuhan kamu manakah yang akan kamu dustakan? Quran Surat Rahman ayat 13. Oleh karena itu di hari yang fitri ini mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditumbuhkan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terus-menerus memperbanyak lantunan sholawat beliau. Semoga dengan senantiasa bersyukur dan bersolawat ini Allah menguatkan iman dan takwa kita, memberikan kekuatan istiqamah dalam beribadah, yang mana ibadah ini merupakan amanah bagi manusia ketika hidup di muka bumi ini, baik ibadah dalam arti khusus ritual maupun ibadah dalam arti yang lebih luas,
yaitu segala aktivitas kita ditujukan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Kaum muslimin yang berbahagia, sebulan penuh lamanya di bulan Ramadan, kita sebagai manusia menjalani penggemlengan secara utuh. Ramadan sebagai madrasah terpadu, mampu mengolah sisi badaniah dan juga badaniah atau batiniah kita sekaligus secara bersamaan. Puasa sebagai ibadah yang paling rahasia, hanya kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Telah menanamkan karakter keikhlasan, komitmen pada tujuan tanpa pamrih, kejujuran pada diri sendiri, amanah terhadap perintah, serta kekuatan bertahan dan kemampuan bersifat istiqomah, peka terhadap kemiskinan, serta menumbuhkan kedermawanan atau solidaritas. Dan masih banyak lagi karakter mulia yang lainnya yang dihasilkan dari ibadah puasa Ramadan. Bahkan bagi siapa saja yang mengerjakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho serta pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya, dosa di masa lalu, dosa di masa sekarang, dan mudah-mudahan juga dosa-dosa yang akan datang. Karena itulah setelah melalui perjalanan lahir dan batin selama bulan Ramadan, kita kemudian ditasbihkan di hari raya Idul Fitri ini sebagai pemenang, manusia yang fitri, yang memiliki kesucian dan kebersihan jiwa dan hati. Likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi shaumu wa syiyamu nisfu sabr. Segala sesuatu itu memiliki pembersih, dan pembersih badan dari dosa-dosa adalah puasa. Puasa itu setengah dari kesabaran. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Selanjutnya, mari kita simak ilustrasi kemenangan di hari raya Fitri ini sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila hari raya Idul Fitri tiba, malaikat berdiri di pintu-pintu jalan lorong-lorong. Lalu mereka berseru, "Hai kaum muslimin, segeralah berangkat menuju Tuhanmu yang Maha Pemurah untuk menunaikan sholat Id. Dia akan melimpahkan kebaikan dan memberikan pahala yang besar. Kamu diperintahkan sholat malam, taraweh dan witir, serta qiyamul lail yang lainnya, dan kamu telah melaksanakannya. Kamu diperintah mengerjakan puasa pada siang hari di Ramadan. Kamu pun berpuasa mematuhi perintah Tuhanmu. Oleh karena itu, ambillah pembalasan Allah kepadamu." Setelah mereka selesai sholat Id, malaikat berseru pula, "Ketahuilah bahwa Tuhanmu telah mengampuni dosa kamu semuanya. Kembalilah ke rumahmu dengan memperoleh petunjuk ke jalan yang benar." Hari Raya Idul Fitri itu adalah hari pengampunan kaum muslimin dari dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Dan di langit pun hari itu disebut hari pembebasan dari dosa-dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Secara garis besar, di bulan Ramadan kita telah dilatih dan diajari keseimbangan di dalam menjalankan hubungan kepada Allah dan juga hubungan sesama manusia. Selain memperoleh kebersihan jiwa dan hati, kita juga dilatih ibadah secara sosial. Muara ibadah sosial adalah terbinanya hubungan yang baik, seimbang dengan sesama. Jika terjadi kekhilafan sehingga barangkali menyakiti orang lain, menyakiti tetangga,
menyakiti kerabat, maka kita diwajibkan pada hari ini untuk memohon maaf, saling maaf-maafkan antara satu dengan yang lainnya. Pada titik inilah kita dapat mengerti bahwa kebersihan batin harus diterapkan dalam hubungan sosial melalui kesadaran dan keberanian untuk meminta maaf kepada orang lain. Sedangkan yang lainnya juga diharapkan bisa memberi maaf. Memohon maaf itu adalah baik, tetapi memberi maaf itu jauh lebih baik. Barang siapa yang mempunyai perbuatan merugikan terhadap seseorang, baik mengenai kehormatannya atau yang lainnya, maka hendaklah ia meminta halal darinya pada hari ini, sebelum datang hari kiamat, di mana pada saat itu tidak ada lagi dinar, dirham maupun rupiah yang bisa sebagai gantinya. Dalam keadaan itu, jika ia mempunyai amal soleh, akan diambil darinya sebesar pelanggaran yang dia lakukan. Dan jika ia sudah tidak memiliki kebaikan lagi, akan diambil amalan jelek dari kawannya atau saudaranya itu, lalu dipikulkan atau dibebankan di atasnya. Dari hadis di atas dapat kita mengerti bahwa tradisi saling meminta maaf seperti yang biasa berlangsung pada hari raya Idul Fitri ini merupakan satu kegiatan yang penuh dengan makna, tidak hanya di dunia, dan hal itu juga berdampak pada hari kiamat kelak. Lebih dari itu, yang lebih penting lagi adalah kerelaan untuk memberikan maaf. Kerelaan sebagai pemaaf bahkan juga merupakan penanda ketakwaan seseorang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit, waktu kaya maupun masih miskin, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hasil pendidikan Madrasah Ramadan idealnya dapat kita amalkan di 11 bulan yang lainnya. Artinya pasca Ramadan hendaklah kita tetap istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Salah satu nilai yang dapat kita petik adalah kebersihan jiwa dan hati kita, serta kebersihan badaniah kita. Penerapan nilai kebersihan yang bersifat individu sudah seharusnya diperluas dalam hubungan dengan orang lain, yaitu melalui perilaku saling meminta maaf dan juga saling memberi maaf. Dari hubungan sesama manusia, nilai kebersihan ini sudah seharusnya juga diperluas dalam hubungan kita dengan alam semesta. Untuk itu, marilah kita semua setelah Hari Raya Idul Fitri ini, kemudian kita lanjutkan salam-salaman, saling maaf-maafkan secara lahir dan batin. Artinya tidak hanya lahirnya saja, tapi kemudian batinnya belum memaafkan. Sehingga mari kita niatkan diri kita untuk saling meminta maaf dunia akhirat, dan mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan puasa yang betul-betul menghasilkan la'allakum tattaqun,
yaitu pribadi-pribadi yang senantiasa ada niatan, ketulusan untuk selalu berbuat kebaikan dan juga niatan untuk selalu memaafkan satu dengan yang lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa tetap dalam ketakwaan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimudahkan langkah kita untuk menuju ibadah kepada Allah, untuk menuju pada perbuatan dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله بما أمر وانتهوا عما نهى وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم